Ya, saya lanjutkan kepada sharing diskusi masalah perjodohan lagi dengan judul latar belakang psikologi dijodohkan. Jadi dijodohkan oleh orang tua itu memiliki beberapa alasan di dalamnya. Dimana pertama mungkin seorang seorang tua menganggap anak kita itu dengan pendidikan yang tinggi atau hal-hal yang sudah dialami oleh anak kita itu menjadi sesuatu yang mahal. Terlebih lagi kita melakukan dikotomi ilmu sosial kita, ilmu dikotomi antropologi kita mengatakan bahwa perempuan sesuatu hal yang mahal ini. Jadi perempuan tersebut dijodohkan. Yang keduanya, anak atau bahkan anak perempuan tidak mampu berpikir ke depan. Jadi selalu menganggap di mana orang tua mengatakan anaknya itu masih anak kecil. Jadi hegemoni orang tua atau glorifikasi orang tua mengatakan bahwa karena saya yang mencari nafkah, karena saya yang melahirkan Anda, saya yang membesarkan Anda, maka saya berhak menentukan kehidupan Anda. Glorifikasi yang paling berbahaya adalah kalau Anda tidak mematuhi, maka Anda durhaka, seperti itu. Mungkin dari beberapa orang yang sering menyaksikan atau mungkin bahkan mengalami itu sangat takut dengan kata-kata durhaka itu. Padahal tersendiri bahwa perjuangan perempuan atau perjuangan anak itu sangat luar biasa ke depannya itu. Tidak hanya soal hari ini dan lain-lain. Selanjutnya, kenapa anak itu bisa dijodohkan? Karena keinginan orang tua, permasalahan ekonomi, bahwa anaknya ingin memiliki pasangan yang ekonominya cukup tinggi, yang selanjutnya juga pamor dan lain-lain. Hal tersebut masih menjadi alasan tertinggi perjodohan di Indonesia. Yang keempat, ini hal yang paling berbahaya di mana perjodohan tersebut. Ketika ada orang tua itu tidak menanyakan kepada anaknya sendiri, namun ketika ada lawan jenis dari anak tersebut datang, langsung diberi pertanyaan, siap seriusan dan lain-lain dengan anak saya, itu malah lebih berbahaya itu. Karena ini merupakan suatu pembiaran dari orang tua kepada anak. Hal tersebut dapat dibuktikan itu. Karena indikatornya orang tua ini tidak melakukan diskusi dahulu, sharing itu tidak melakukan dengan orang tua, dengan anaknya. Selanjutnya, bahwa kenapa anak itu harus selalu dijodohkan. Terlebih lagi dia selalu dianggap anak dan tidak pernah dewasa itu. Tidak bisa memikirkan hal yang baik, buruk, dan benar ke depannya itu. Orang tua selalu memikirkan hal tersebut. Namun di sisi lain bahwa anak itu selalu dianggap anak itu dapat berakibat buruk pula ke depannya. Kita tidak dapat melakukan perkembangan yang signifikan dan lain-lain, bahwa orang tua selalu ikut campur di dalam permasalahan perjodohan dan lain-lain. Ya, sebenarnya ikut campur boleh, bahwa perjodohan itu sebenarnya kalau disepakati oleh dua orang itu akan menjadi lebih baik. Namun hari ini banyaknya kasus-kasus perceraian atau KDRT atau mungkin selingkuh di Indonesia itu karena memang dari salah satu calon itu tidak menyetujui perjodohan tersebut. Keinginan orang tua pula tidak memikirkan anak-anak, bahwa anak itu maunya apa dan lain-lain. Bahwa pernah di dalam
suatu sejarah bahwa dikatakan perempuan itu harus manis, harus ini, harus nurut dengan yang lain-lain. Bahwa ketika perempuan itu bersifat emosional, temperamental, maka sifat psikologi dari masyarakat itu mengatakan bahwa perempuan ini tidak dapat menjadi istri yang baik. Misal perempuan tersebut dikatakan dia merokok atau mungkin bergonta-ganti pasangan, bahwa stigma itu sudah tidak terbukti sebenarnya. Karena kalau ada perempuan yang menikahnya lambat, bisa jadi dia terlalu nyaman dengan pekerjaannya atau mungkin belum settle, belum niat secara batiniah dalam rangka menikah. Itu kan perlu diperhitungkan pula di dalamnya, bahwa dampak psikologi ke depan atas nama perjodohan ini malah lebih berbahaya lagi. Pertama, rasa kekecewaan anak bila mana dia menemukan suatu masalah ke depannya. Ya mungkin kita doakan orang-orang yang dijodohkan itu akan hidup bahagia dan lain-lain gitu. Itu doa-doa yang baik untuk orang-orang yang dijodohkan. Namun bila mana setiap orang yang dijodohkan menemukan ketidakbahagiaan atau menemukan rasa kekecewaan, itu pasti sangat terpukul. Karena apa? Depresi dari orang tua diturunkan ke anak. Yang kedua, anak karena dia dijodohkan, maka setiap kali menyelesaikan suatu permasalahan akan menghubungkan hal tersebut dengan orang tuanya, baik dari pihak laki-laki atau perempuan. Kalau bila mana orang tuanya itu melepas, maka depresi berkelanjutan akan lebih berbahaya lagi. Yang ketiganya muncul ke depannya bila mana ini muncul rasa kekecewaan. Terus keduanya tidak ada support lebih lanjut dari hasil perjodohan ini ketika menemukan permasalahan. Masalah yang akan muncul lagi adalah hubungan anak dengan orang tua. Dimana ketika anak dijodohkan menemukan rasa kekecewaan yang besar, terus orang tua tidak melakukan pertolongan, maka psikologi anak tersebut akan menghasilkan bahwa orang tua saya adalah dalang terbesar saya menjadi gagal di dalam hubungan. Hal tersebut menghasilkan anak itu membenci orang tuanya. Banyak sekali permasalahan yang mungkin saya alami di pengalaman saya, di mana pertama muncul rasa kekecewaan, yang selanjutnya muncul tidak adanya support dari orang tua, yang ketiga hubungan anak dengan orang tua itu terputus karena anak merasa kecewa dijodohkan dengan orang tuanya. Karena anak memikirkan dari hasil perjodohan ini saya mengalami depresi yang berkelanjutan. Kalau semisal perjodohan itu tidak dilakukan, maka ketika anak memilih jodohnya sendiri, dia hanya terfikirkan masalah ketika saya gagal, maka saya akan membenarkan. Karena ini merupakan kesepakatan antara pasangan perempuan dan laki-laki. Kalau ini dijodohkan dengan orang tua, karena ini ada campur tangan dari orang tua, maka ya ditakutkan anak akan sering menyalahkan orang tuanya, karena penyebab perjodohan ini adalah orang tuanya. Yang selanjutnya dampak sosiologi psikologi yang buruk akan lebih menjadi murung dan lain-lain. Hal tersebut tidak pernah terfikirkan, terbersit itu tidak pernah terfikirkan. Namun ini menjadi penting karena apa? Bahwa pernikahan ini tidak hanya soal 1 hari dan 2 hari, bahwa ini pernikahan tentang selamanya. Namun bila mana ini menemukan suatu kesalahan, maka akan
menghasilkan dampak yang buruk, ketakutan dan lain-lain dan lain-lain. Selanjutnya yang ditakutkan lagi ketika setelah perjodohan, terus setelah memiliki anak, dia memiliki parenting orang tua yang buruk. Anak dari hasil perjodohan, ketika dia memiliki rasa kekecewaan, depresi, hal tersebut ditakutkan menjadi parenting yang buruk ke depannya. Misal saya menemukan suatu contoh, tetangga saya dan teman saya itu dijodohkan, dia muncul rasa kekecewaan dengan perjodohan tersebut karena tidak punya rasa suka. Ini terlebih lagi perempuan, terus dia suka dengan orang lain ternyata, tapi harus menikah dengan laki-laki yang harus dijodohkan. Terus dia lahirlah anak, dia akan lebih temperamental dalam rangka mengurus anak. Hal ini ditakutkan terjadi oleh seluruh perempuan atau bahkan seluruh orang yang dijodohkan. Ini parenting yang buruk ke depannya. Jangan sampai perjodohan ini merusak psikologi, bahwa penjelasannya adalah freedom is not giving by leader or state, but a possession to be won every day by effort of each onion of all. Bahasa Inggrisnya. Jadi secara tidak langsung bahwa kebebasan hari ini itu harus diperjuangkan. Karena kebebasan ini tidak pernah diberikan oleh seseorang atau negara. Tapi negara melindungi hal ini, tapi tidak diberikan. Posisi kebebasan tersebut harus diperjuangkan, harus diusahakan oleh satu orang atau satu kesatuan. Jadi latar belakang psikologi dijodohkan dan dampak psikologi dijodohkan ini berbanding lurus dengan suatu kenyataan yang ada di lapangan. Yang saya ingatkan lagi bahwa kadangkala orang tua dengan hegemoni dan glorifikasi dari orang tua mengatakan, saya ini orang tua, saya tidak bisa salah. Bahkan beberapa di dalam ajaran agama kita dapat memberikan masukan dan saran kepada orang tua bila mana hal tersebut adalah hal yang salah. Itu sebenarnya hal itu. Terus keduanya dianggap menjadi anak-anak terus, kapan berkembangnya dan lain-lain. Yang selanjutnya keinginan orang tua, ekonomi, pamor dan lain-lain. Ini cukup berbahaya karena yang mau melakukan pernikahan itu anaknya, bukan orang tuanya. Ketika orang tuanya bangga punya misal mantu dokter, mantu PNS dan lain-lain, apakah anaknya itu bangga? Orang tuanya bangga, apakah anaknya bangga juga tergantung. Karena mungkin anak itu tidak memiliki pemikiran yang sama dengan orang tuanya, beda sumur beda airnya. Selanjutnya pembiaran orang tua ini cukup berbahaya lagi. Tadi saya sudah jelaskan dengan dampak buruk pula psikologi yang dihasilkan untuk orang-orang yang di luar sana. Diadvokasikanlah dengan orang tua, diberikan penjelasan dengan cara perlahan. Saya doakan untuk orang-orang yang ada di luar sana, semoga orang tua itu dapat mengerti bagaimana kita yang mau melakukan bila mana itu terjadi perjodohan, terus menemukan suatu kesalahan ke depannya, permasalahan ke depannya, itu akan muncul